Kami nelayan di pesisir sini tidak pernah memburu ikan-ikan begitu. Baik dari penyu, hiu, pari, lumba-lumba, apalagi ini paus, kami tidak pernah. Apa yang terjadi di darat akan berpengaruh semuanya ke laut. Sampah di darat itu bisa membunuh paus di laut. Kejadian terdampar itu merupakan refleksi seberapa sehatnya laut kita. Semenjak saya hidup, dari kecil sampai saat ini, saya sudah 4 kali melihat mamalia terdampar. Baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Pertama kali saya berumur 7 tahun atau 8 tahun, saya melihat dia di sini, terdampar dalam keadaan mati. Itu lumba-lumba waktu itu. Panjangnya sekitar 2 meter. Besar. Nah, habis itu masyarakat di sekitar sini mengambil untuk makan. Lalu kasih kembali dia punya tulang kepala ke dalam laut. Itu memang adatnya kami orang Sabu. Awalnya sekitar jam 3 subuh, saya datang laut. Saya datang melaut. Sampai situ, saya melihat ada ikan paus ini terdampar. Saya agak mendekat sekitar jarak 5 meter dari ikan paus. Ternyata dia udah busuk. Jadi karena saya sendiri, saya lari ke rumah warga, menghubungi warga. Lalu saya telepon Bapak Desa, pemerintah desa, untuk mengkoordinasi bahwa ada ikan paus terdampar di pantai Badumedi. Lalu saya sendiri sama Bapak Desa, kami koordinasi sama suku Doai Lungi dengan Wini Waratada yang ada di darat. Setelah itu, Wini Waratada sama suku Doai Lungi membuat ritual secara adat. Setelah itu kami koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dengan pihak kepolisian, dengan meminta bantuan alat berat untuk kubur, untuk pemakaman. Sekitar tahun 2000 atau 2001 terdapat lagi sekitar belasan ekor di sana di pesisir dermaga situ. Lalu itu dia terdampar dalam keadaan hidup. Jadi kami masyarakat sekitar dorong kembali ke dalam laut, kasih kembali dia. Kami 3 kali dorong dia lalu hilang. Iya, dorong manual. Waktu itu tidak ada alat,
bukan kayak begini. Yang kedua saya melihat di Pantai Kepo. Itu paus sperma tahun 2018. Nah, yang terakhir yang kemarin, kalau soal tanggal saya tidak tahu lagi. Itu pun juga paus sperma dengan panjang 12,65 cm. 12 meter, 65 cm. Besar. Nah, pemakamannya di sini. Yang ini pemakamannya Bapak. Kepala ikannya di situ, ekornya ke sana Bapak. Ya. Waktu itu Eksa tarik dia datang sini, susah sekali karena ikannya terlalu besar. Besarnya itu panjangnya sekitar 12 meter, 65 cm. Tinggi badannya sekitar 2 meter. Tinggi badannya. Waktu itu mereka nggak tahu bahwa itu terlarang, terlindungi, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanya makan saja, potong dagingnya baru pulang makan. Lalu tulang kepalanya saja yang dikasih kembali ke laut. Itu dilarang oleh tuan adat. Karena kan kalau kita tidak kasih kembali itu, nanti wabah penyakit akan masuk ke darat, khususnya Pulau Sabu. Dan kasih kembali itu penyakit pada saat bulan April, pada saat bulan adat di Sabu. Memang sih kami pernah dapat cerita bahwa mahal. Tapi bagi kami itu, kami sudah biasa hidup seperti ini, tidak mau kami mendadak dengan itu barang, tidak mau. Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh kelompok hewan ini. Cuman karena memang fundingnya juga masih terbatas, perhatiannya belum banyak. Perairan kita sangat mendukung, Mas, karena kita kan ada paparan Sunda, paparan Sahul, sama di tengah-tengah ya. Nah, itu tuh, dan kita ada banyak sekali laut-laut dalam yang ada di dekat, istilahnya near shore deep habitat. Jadi dalam artian laut dalamnya tuh dekat dengan pantai begitu. Jadi memang sebetulnya laut Indonesia itu bagus untuk paus dan lumba-lumba, terutama yang channel-channel yang deep kemudian sempit gitu ya untuk aquarium. Wow, semua orang nggak pakai. Banyak sekali kegiatan manusia yang mempengaruhi hewan ini. Dan kegiatan tersebut saling berkait sehingga memang perlu koordinasi dengan banyak pihak. Tidak bisa KKP saja.
Kalau mereka terdampar, most likely itu ada bisa dihubungkan dengan sebuah kegiatan manusia atau satu atau lebih banyak kegiatan manusia gitu. So, jadi to recap, ekosistem laut di Indonesia sangat mendukung hewan-hewan ini. Dan keterancamannya adalah karena dia hidupnya totally di laut dan banyak sekali kegiatan kita sekarang yang di laut dan atau overlapping dengan laut dan pesisir. So kita tahu Indonesia bermasalah dengan ini. Indonesia merupakan penghasil nomor 2 terbesar sampah plastik di Indonesia, di dunia or something or other. Hewan-hewan ini hidup di laut dan semakin sulit bagi mereka untuk memilah mana makanan dan mana plastik kalau makanannya nyampur dengan plastik gitu. Yang orang-orang nelayan Perikanan itu ada 2 hal. Ada yang bycatch, jadi kalau saya nelayan, saya nangkap ikan dengan jaring tapi nggak sengaja menjaring lumba-lumba, itu namanya bycatch, tangkapan samping, tidak sengaja. Bycatch itu salah satu pembunuh utama untuk lumba-lumba. Jaring yang rusak biasa dibuang ke laut langsung. Kemudian dia akan hanyut dan akan menjadi yang disebut sebagai ghost net, jaring hantu. Jaring hantu ini akan menjaring hewan-hewan. Kami menyebutnya sebagai keterlilitan atau keterjeratan, entanglement. Berikutnya adalah tabrakan kapal dengan kapal. Jadi kita semakin perairan kita tidak hanya di Indonesia itu semakin sibuk lalu lalang kapal dengan berbagai tonnage, berbagai bentuk dan ukuran. Dan kapal-kapal ini ada 2 isunya. Yang pertama tabrakan secara fisik dengan hewan. Yang kedua adalah suara. Laut kita tahu banyak polusi yang masuk ke laut. Either karena memang polusinya poinnya dari kapal atau poinnya dari darat. Nah, kalau misalnya terutama kayak poin dari darat begitu, misalnya ada daerah di mana limbah dibuang sembarangan ke laut dan limbah itu terakumulasi di daerah tersebut, maka polusi air tersebut jadi membuat lingkungan air tersebut tidak sehat untuk hewan hidup. Low frequency sonar itu juga bisa berpengaruh terhadap hewan. Low frequency sonar ini biasanya digunakan oleh angkatan laut atau any kapal selam untuk navigasi. Jadi frekuensinya itu mirip dengan frekuensi paus kalau sedang navigasi. Sehingga paus ini bingung, bisa juga paus ini menghindari frekuensi tersebut, akhirnya paus ini terdampar. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita sesuai rencana akan melakukan kegiatan monitoring cetacea, mamalia laut. Jadi kalau BKKPN sendiri untuk penanganan atau pengelolaan paus yang menjadi target konservasi utama Taman Nasional Karanap Sawu, kami setiap tahun memang melakukan kegiatan monitoring cetacea, mamalia laut, baik itu paus maupun jenis lumba-lumba. Karena memang kita ketahui Laut Sawu merupakan daerah jalur migrasinya paus, baik dari Laut Banda ke selatan ke Australia maupun sebaliknya.
ini kita butuh dukungan dari masyarakat maupun Pemda dengan memberikan pengertian bahwa paus, cetacea, mamalia laut adalah binatang yang dilindungi, tidak hanya dilindungi di Indonesia secara nasional tapi juga internasional, karena sebagai binatang migratori dia sifatnya lintas negara, jadi penanganannya tidak serta-merta bisa hanya di Indonesia saja seperti itu. Pengajuan ya. Pakai sama hilang. Jadi ketika ada yang stranding itu tidak bisa dimanfaatkan, dagingnya tidak bisa dikonsumsi, bagian tubuh lainnya juga tidak bisa dimanfaatkan. Kita akan tangani untuk yang stranding mati, biasanya kita upayakan untuk dikubur kalau memungkinkan dengan kondisi geografis yang ada di sekitar lokasi, atau mungkin ada metode lain. Jadi kalau kendala kita dalam penanganan stranding, mamalia terdampar, paus terdampar, ini kalau di NTT kecenderungannya adalah lokasinya yang remote biasanya. Jadi butuh ekstra peralatan. Kemudian juga kita harus menentukan strategi bagaimana nih penanganannya begitu. Tapi kalau yang ukuran besar ini kan butuh memang ekstra. Dan tadi juga memang kita tidak bisa memprediksi lokasi stranding itu di mana. Yang paling berkesan itu adalah penanganan paus biru yang terdampar di Teluk Kupang. Jadi kebetulan cukup besar, 29 meter, kemudian sudah kode 34 yang sudah mulai membusuk, mati membusuk dengan perut yang sudah seperti balon besar seperti itu. Dan itu sudah sore, dan itu ketika ada informasi itu masyarakat sudah langsung turun melihat begitu, penasaran dan ingin melihat. Ada yang sudah naik ke atas pausnya, karena dia kan waktu pertama kali ditemukan kan dia tersangkut di karang, di pantai karang. Nah itu ketika sudah ada banyak masyarakat di situ, ya bagaimana kita bersama aparat menghalau supaya masyarakat tidak terlalu mendekat di situ. Apalagi kondisi sudah membusuk, kan rawan sekali. Jawa Timur. Hari ini kita akan melakukan pemantauan kemunculan cetacea dan kita berada pada daerah Pulau Semau, tepatnya di Desa Wituhana. Dari lokasi-lokasi yang kita data, itu nanti kita bisa cari polanya kemana, karena di monitoring juga nanti kita lihat mereka sedang beraktivitas apa di situ, apakah sedang traveling atau sedang mencari makan atau logging atau diem. Nah itu nanti juga informasi penting. Jadi ketika kita akan melakukan monitoring, kita akan buka lagi database kita di mana saja itu kemunculannya.
Kemudian kita coba targetkan apakah masih muncul di situ atau mungkin nanti muncul di tempat yang lain. Jadi terkait potensi, kalau Laut Sawu memang secara umum itu memiliki biodiversitas yang cukup tinggi juga. Dari misalnya karang, dia ada sekitar 500 lebih jenis karang yang bisa ditemukan di Laut Sawu. Belum lagi jenis biotanya baik ikan ekonomis penting, tuna, cakalang, tongkol, belum ikan karang itu juga cukup banyak. Kemudian yang biota laut atau mamalia laut yang dilindungi itu juga ada paus, paus sekitar 4 jenis, kemudian lumba-lumba ada 12 jenis, dugong, kemudian penyu itu ada dari 7, ada 6 yang kita temukan di sini. Itu juga merupakan potensi penting yang kalau kita kelola selain sumber daya yang lain itu juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, misalnya untuk pengembangan pariwisata dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ini saya akan menjelaskan terkait penanganan mamalia laut paus yang kemarin terdampar di Kupang, yang panjangnya 29 meter itu. Jadi di sini kita sebagai dokter hewan itu tugas utama kita itu tentu dalam melakukan nekropsi, karena posisinya kan sudah mati ya. Berarti kita lakukan nekropsi, kita sampling organ-organ tubuh apa saja yang bisa menjadikan data penting untuk kita diagnosa atau kita analisa penyebab kematiannya. Lalu kita juga lihat sampling itu juga kita bisa melihat apakah ada polusi laut gitu yang cukup banyak tidak di daerah dia bermigrasi gitu. Yang saya lakukan waktu itu ini kita melakukan sampel di kulit dan otot. Nah, sampel kulit dan otot ini untuk melihat jadi semua polutan itu entah pestisida, logam berat dan lain sebagainya itu umumnya akan terdeposit, tersimpan di kulit, otot dan lemak di daerah ini gitu. Dan itu kan kita bisa pahami kondisi saat ini itu semua sampah darat itu kemungkinan besar ujungnya ke laut. Dimakan oleh bakterial kecil, ikan-ikan kecil, ikan sedang, besar, sampai akhirnya mamalia laut yang bisa dibilang rantai puncaknya ya. Nah, berarti kan dia akan menumpuk banyak heavy metal itu, logam berat lah, polusi-polusi itu. Dia mungkin tidak apa-apa gitu, tapi di kitanya, ini kan hewan mamalia besar nih. Di kita ini kan hewan kecil, jatuhnya kecil lagi gitu. Jadi kan dosis yang bagi dia masih nggak letal, bisa jadi di kita letal gitu. Kalau soal mamalia laut itu memang hal yang unik ya untuk kita tangani gitu. Karena semua itu pasti aksidental, kita tidak akan siap. Kalau paling mudah itu memang kulit dan otot, itu yang diambil dulu, karena itu bisa jadi sampel untuk ada logam beratnya seberapa gitu. Itu udah sangat penting gitu, karena itu bisa menjadikan indikasi bahwa laut kita sehat atau tidak. Sebetulnya ketika mamalia laut ada mati, itu sebetulnya adalah big data gitu. Big data untuk kondisi laut, big data untuk kenapa dia mati juga, begitu kan. Beberapa virus lainnya ada, bakterial ada. Nah itu tentu akan sangat berbahaya ke manusia. Kalau menurut saya sebaiknya memang mau itu kode berapa, kalau kondisinya dia mati, jangan masyarakat dekati. Wah,
Pasali jadi daune pa warat sadang sedara dahi. Alle kape buse pakai bore fe memeru kan nana sune huri. Ye wie pa amana mone cake habe. Ulat oneli ne jadi warat sada de sada khanga muriame. Haro da khanga mate kan one pecu aku li sawa sune aku mameru kan nana ye li sa aku dari wake kelailing arere dengan kuri nanune sampai nalone ne pecu. Bale buye daune do ya. Bale buye daune do ira. Kisah do era daune era semuku. Menyala do kaji ulet bapak do kaji hede. Madulele lungirai na habang na yelo isa uju. Ngadi do sa lo pa silo pa hapori ya me ngadi isa ro sa pala. Ana mahuri ane lara ida kalau le diri ane. Ane lungirai enel. Kita ina usaha bukan usari rai do hebe yo. Kihaya bukan mana, ucap ida wala mana ya. Ni hani, ye lipa do nahe, capara kalai nanu, capai nalo. Nah itu ya capai materi di amana mone do manga era lau hide nelungi rai. Ya khi made no odo rugi do ira. Domi made dau le ma dau he. Menyingan taane dauhe darana madano donaan nane kenawani wanitana dohabu kako hela uparai wawa. Kawasan konservasi itu adalah kawasan yang dilindungi, kemudian dikelola dengan menggunakan sistem zonasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang dilindungi. Yang dilindungi itu apa aja? Nah, semua yang ada di sumber daya yang ada di laut tersebut, baik sumber daya yang hidup maupun sumber daya yang tidak hidup. Ada ikan, ada terumbu karang, ada rumput laut, dan ada air yang ada di perairan tersebut. Kita mau melakukan konservasi, tapi tetap juga menjaga adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Jenis yang dilindungi lainnya itu ada cetacea. Cetacea itu ada apa? Cetacea itu adalah mamalia laut. Mamalia laut itu seperti apa contohnya? Ini ada paus, segala jenis paus. Yang kemarin yang terdampar itu adalah paus sperma yang ada di nomor 2 ini. Kemudian ada paus yang lebih besar lagi, itu paus biru. Kalau di sini mungkin disebutnya lungirai. Nah, bisa juga dilindungi itu kita biarkan saja dia hidup, tidak boleh ditangkap. Jadi pengertian lindungi itu ada 2 versi intinya. Itu yang dimaksud itu arah ke sana juga pertanyaannya, Pak. Baik, jadi namanya dilindungi artinya dilindungi itu apa ya? Dilindungi, instingnya juga dilindungi. Jadi kalau misalkan dilindungi dia ditangkap terus semacam dipelihara seperti itu bukan dilindungi namanya. Karena itu kan namanya jadi semacam dibudidaya toh, namanya bukan melindungi. Makanya kami melindungi pun dengan tidak menangkarkan mereka. Kami melindungi dengan membiarkan mereka hidup di alam laut gitu. Memang kami sudah mengerti karena Bapak dong penjelasan untuk kami untuk mengenai ikan yang dilindungi. Jadi soal tangkap tidak bisa ditangkap, tetapi apabila dia terdampar dengan mati, apakah masyarakat boleh makan itu, begitu? Jadi kalau misalkan
seperti tadi contohnya, dia tertangkap. Nah, kalau dia tertangkap hidup, itu harus dilepaskan. Terus kalau misalkan tertangkap terus dia pas bapak ibu angkat, itu ternyata dia sudah mati. Nah, harusnya situ dilaporkan kepada kami. Katong tidak tahu ya, karena kadang-kadang di dalam kulitnya di tubuh ikan-ikan tersebut, karena mereka pindah dari tempat lain ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain, itu kan kadang-kadang ada penyakit yang bagi kita itu penyakit, tapi bagi mereka itu kadang bukan penyakit gitu. Nah, itu yang makanya kami juga melindungi itu agar supaya penyakit tadi tidak menyebar ke yang mengonsumsi itu. Jadi agar tidak terjadi wabah atau penyakit tadi tidak sampai kepada manusia gitu. Yang ditakutkan dari memakan mamalia laut, terutama yang mati, itu adalah agen penyakit yang mungkin membunuh dia, jadinya berisiko mematikan kita juga. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ketika kita menemukan misalnya ada mamalia terdampar di pantai, apa yang harus kita lakukan ketika kita pertama kali melihat mamalia yang terdampar seperti saat ini. Kalau dia masih hidup, maka ketika kita menolong dia, perhatikan kalau ini lubangnya di sini, berarti kita tidak boleh kemasukan pasir. Karena ini kita punya, ini kan pasir berbatu, kemudian mata kita harus jaga ini. Kemudian kalau air laut masih ada, kita gali bagian ini ya. Sirip depan, sirip belakang, ekor tidak boleh dipegang. Nah, mungkin ya itu setelah, baiknya begini Bapak, karena ini kan ada ikan terdampar. Bapak tidak bisa tangani sendiri. Bapak harus lapor dulu kepada perangkat desa, RTK atau kepala desa, sampaikan bahwa ada ikan yang terdampar di laut. Nah, kemudian memanggil ini, sehingga bersama-sama mulai melakukan pertolongan kepada ikan yang terdampar tersebut. Silakan 3 orang dari sini untuk memeringkan dia dulu. Jangan pegang dia punya ini. Jadi dari sini, ya. Jangan dari sini Bapak. Angkat dari ini, ya. Dari bagian sini untuk angkat dulu. Putar, kasih ini. Nah, dia ini. Oke, silakan. Kalau dia sudah masuk seperti itu, kita bisa angkat. Jaga supaya dia tetap tegak. Ini pakai besi atau kayu bisa kita pakai seperti itu. Nah, ini karena berat, kita harus angkat bersama-sama. Mana mari mama? Iya. Berarti kita perlu turunkan perlahan-lahan. Turunkan dia perlahan-lahan. Satu sisi dulu perlahan-lahan. Iya. Sambil dijaga. Iya. Lepas saja bawah. Kita harus mempunyai rasa memiliki terhadap laut ini. Jadi kalau mempunyai rasa memiliki, berarti kita akan peduli. Kita akan punya inisiatif baik gitu untuk menjaga laut kita. Ketika ada stranding, ya harus tuntas sampai selesai penanganan. Mereka terdampar karena sesuatu hal. Jadi memang berarti konservasi ini perlu dilakukan dengan serius. Jadi cukuplah hidup kami dengan ikan-ikan yang lain yang biasa kami makan.